Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Makan pepaya untuk sarapan. Sarapan sang ratu nikmat rasanya. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saya, Pastor Petrus Suharjono SCY, mengaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai 18. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi hari biasa, hari ke-7 dalam oktav Natal, Selasa 31 Desember 2024. Gereja mengadakan peringatan fakultatif Santo Silvester pertama, seorang paus. Pada awal mula adalah firman, firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang Dia Yohanes memberi kesaksian dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tapi anak Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji,
Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapa. Puji dan syukur kami haturkan kepada-Mu atas segala anugerah-Mu yang berlimpah bagi kami. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga kita semua senantiasa ada dalam keadaan sehat. Kita berdoa terus untuk saudara-saudari kita yang sedang sakit. Kita berdoa untuk mereka yang sedang menghadapi masalah. Kita berdoa untuk saudara-saudari kita yang ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihi mereka. Kita berdoa untuk mereka yang mungkin merasa masih gagal. Kita berdoa untuk mereka yang belum bisa berdamai satu sama lain, yang belum bisa mengampuni, belum bisa meraih apa yang diharapkan, dicita-citakan, supaya di hari terakhir di tahun 2029 ini kita bangkit, kita mengangkat muka, kita melihat cahaya kemuliaan Allah, kita melihat kasih karunia Allah, kita melihat bagaimana cinta kasih Allah selama ini sudah begitu besar menyertai kita. Dan kita menatap hari-hari yang baru di dalam kehidupan kita di tahun yang baru nanti. Semoga ada harapan, semoga ada iman, semoga ada cinta kasih, semoga ada semangat dan kekuatan yang berkobar-kobar di dalam diri kita, supaya menyemangati hidup kita, supaya kita melihat sesama sebagai saudara, supaya kita melihat dunia yang mungkin dengan segala situasinya yang tidak banyak berubah, tetapi kita melihatnya secara baru, melihat dunia yang pantas untuk kita syukuri, melihat dunia yang pantas untuk senantiasa kita perjuangkan, untuk lebih selaras, lebih sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita sebagai pribadi-pribadi yang beriman, semoga senantiasa menyadari cinta kasih, penyertaan, belas kasih, dan kebaikan Tuhan di dalam keseluruhan kehidupan kita, dan menjadikan hidup kita lebih damai, sejahtera, lebih sesuai dengan kehendak Allah, dan menuju serta mengarah kepada keselamatan. Berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan